Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas di hari ini untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan adakan bagi kami. Terima kasih Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas di hari ini, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Berbicaralah kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di Galatia pasal 6 pada ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saling membantulah kamu. Demikian judul Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu, Tommy Barnett, dia menulis buku dengan judul Mujizat di Tangan Anda. Dalam buku tersebut, Tommy Barnett ini menulis banyak tentang mujizat yang tidak bersifat spektakuler yang Tuhan taruh di tangan kita. Banyak kali kita hanya berpikir pada mujizat yang besar dan mengabaikan hal-hal yang kecil yang di tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun yang ada di tanganmu, apapun yang ada di tangan saudara dan saya, itu mempunyai potensi menjadi mujizat jika diserahkan kepada Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Ingat 5 roti 2 ikan? Ya kan? Itu yang ada pada mereka pada saat itu. Tapi Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10 yang kita baca tadi, kita diajak dan ditantang untuk menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi sesama. Kita sering membatasi pikiran kita pada Tuhan sebagai pembuat mujizat. Kita lupa bahwa banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan, dikerjakannya melalui tangan-tangan manusia. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan itu bekerja. Karena itu kita sering membatasi pikiran kita
hanya pada Tuhan sebagai pembuat mujizat. Padahal kepada kita Dia telah berikan kuasa. Apa yang kau ikat, terikat. Apa yang kau lepas, terlepas. Bapak Ibu, dikatakan begini di ayatnya yang bagian kedua, menolong mereka yang menanggung beban. Itu di ayat 2, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan di sini bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, kata beban adalah suatu kesulitan yang dialami sebagai akibat dari sesuatu peristiwa, kejadian dan sebagainya. Nah, prinsip kebenaran yang terdapat di sini adalah menerapkan ajaran kasih Kristus dalam perbuatan nyata secara tulus dalam segala kebersamaan. Di ayat 9 dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal inilah yang mendorong kita untuk tetap berbuat baik, yaitu menabur. Janganlah kita jemu-jemu, artinya jangan melalaikannya. Kata menjadi lemah artinya kehilangan semangat, kehabisan tenaga. Kita diingatkan hari ini jangan terjadi demikian. Pahala, berkat bagi setiap orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya pasti akan diterimanya. Janji ini pasti terjadi pada waktunya. Amin. Jadi saudara, saya memberi ketegasan lagi. Setiap orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya pasti akan diterimanya. Kalau bahasa yang kita dengar hari-hari ini yaitu pahala, ya kan? Tapi kekristenan tidak menganut pahala untuk masuk surga. Tetapi pahala di sini yaitu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin. Iya. Jadi setiap kebaikan yang saudara berikan kepada sesama pasti akan diterima oleh saudara juga. Nah, di ayat 10 diingatkan bahwa berbuat baik hanyalah satu kesempatan yang sangat terbatas. Dikatakan begini di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Jika kita mengabaikan kesempatan yang ada sekarang ini untuk berbuat baik, siapa yang menjamin besok kesempatan yang sama masih ada? Jika saudara dapat melakukan sesuatu yang baik hari ini untuk Tuhan dan sesama, lakukanlah itu hari ini, sebab mungkin besok tidak ada lagi. Baik itu kesempatan maupun mungkin kita sudah tidak ada lagi. Karena itu dikatakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah sesamamu. Amin. Mereka yang sedang mengalami berbagai situasi sulit karena berbagai kejadian yang terjadi hari-hari ini. Mari kita datang untuk menolong, ya, kita datang untuk menjadi berkat, kita datang untuk mengangkat mereka, tapi jangan datang untuk menghakimi. Ya, kadang-kadang kita ya lebih dominan menghakimi yang sesungguhnya bukan perintah Tuhan bagi kita. Kita lebih banyak menghakimi daripada mengasihi. Mengasihi adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Amin. Karena itu setiap perbuatan baik yang saudara lakukan bagi sesama dalam kebutuhannya, saya mau katakan dengar baik, itu adalah mujizat bagi orang itu. Amin. Karena itu mari kita menjadi mujizat bagi setiap orang dalam kebutuhannya. Saya banyak kali mengalami mujizat seperti itu. Ketika saya bergumul untuk membayar sewa ruko ini, ya, tetapi ya sepertinya tidak ada jalan, tidak ada pintu yang terbuka. Namun saya percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Demikian juga kalau sedang bergumul untuk kebutuhan
studi anak-anak, bayar SPP kah, bayar uang pembangunan kah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim orang menjadi mujizat bagi saya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita percaya kita bukan saja menjadi garam dan terang, tapi kita menjadi mujizat bagi orang lain, menjadi berkat. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bukan saja menjadi garam, bukan saja menjadi terang, tapi kami menjadi berkat, menjadi mujizat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami, dan karena itu kami akan senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kami minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kami mampu melakukan apa yang kami dengar renungkan hari ini. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus semuanya mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.